Oke guys, kalau di Hongkong itu ada aturan cutking. Cutking itu apa? Cutking itu bila kalian sudah finish, ini TKW ya, bukan pelajar, bukan pebisnis, visa TKW gitu ya. Biasanya kalau TKW kalau udah finish 2 tahun, ini kalau bukan pandemi itu harus keluar dari Hongkong sehari. Maksudnya sehari itu pagi sampai sore itu untuk melaporkan maaf guys batuk. Nah setelah melapor, nah terus kalian biasa di imigrasi dicop visanya, dicop paspornya, terus dilihat kamu kerja di mana, majikan mana, berarti sah gitu, terus oke, bisa perpanjang kontrak. Nah itu wajib, kalau di Hongkong itu wajib cutking. Biasanya cutkingnya kalau nggak ke Makau, ke Cina. Nah berhubung karena ini pandemi kan kemana-mana harus karantina, sedangkan Hongkong juga masih memberlakukan karantina, makanya ini dihapus. Maksudnya bukan masalah keluarnya ke Cina atau ke Makonya itu yang dihapus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kabar tentang peraturan baru tentang TKW Hongkong. Sebenarnya sih bukan peraturan baru ya, dan kalian itu nggak perlu panik. Soalnya ini tuh cuma perbedaan ya, cuma sedikit perbedaan gitu, dan karena ini masih pandemi gitu ya, dari COVID sampai Omicron, nggak taunya nanti setelahnya ini, aduh. Nah kalau dulu, nah ini jadi kalian mungkin jadi tahu apa itu visa, perpanjang visa, perpanjang paspor gitu ya, extend visa, extend paspor. Nah sebenarnya ini cuma berkaitan yang mungkin kalian agak ribetnya itu di visa. Nah kalau visa Hongkong ini visa untuk TKW ya, bukan siswa pengusaha, bukan siswa pelajar, pelancong, itu bukan ya. Visa TKW. TKW itu apa ya, tenaga kerja gitu kan, harus ada visa. Visa itu namanya izin tinggal. Nah izin tinggal biasanya itu di paspor itu ya, di paspor itu ada lembaran paspor. Di lembaran paspor itu yang warnanya pink gitu kan, di situ tertulis nama majikan, alamat majikan, dan biasanya visa Hongkong itu 1 tahun ya guys ya, 1 tahun. Memang kontrak kerjanya itu 2 tahun, tapi visanya itu 1 tahun. Nah setiap 1 tahun sekali pasti kalian harus melapor ke imigrasi. Dan kalian juga harus dilihat di paspornya, kadaluarsanya, expire-nya itu. Nah kalau kadaluarsanya kalian nggak lihat gitu, nanti kalian bisa kena denda. Misalnya habisnya visa akhir bulan Maret ini, terus kalian tidak melapor ke agensi, bukan agensi ya, ke KJRI, ke immigration. Dan kadang biasanya kalau kayak gitu agen yang mengurusi, makanya itulah untungnya kalau agent. Makanya kalau di Hongkong itu nggak usah proses mandiri apa-apa. Kalau mandiri itu kalian ribetnya itu kalian pontang-panting gitu ya, pontang-panting ke immigration, ke KJRI. Nah gitu, makanya di Hongkong ini nggak boleh mandiri. Maksudnya prosesnya itu kan ada yang proses TKW mandiri itu malah kalian akan terlalu banyak uang, mengeluarkan uang. Nah kalau kalian menyerahkan ke agensi gitu, biasanya agensi akan telepon kalau visa kamu udah mau habis, dan majikan yang bayar. Kalau visa itu majikan yang bayar ya, nanti majikan bayar, dan agen yang pontang-panting sendiri, maksudnya agensi yang ke immigration. Terus nanti visa kamu diperpanjang ini kalau visa. Nah terus yang membedakan itu juga ini ya, cutking. Kalau di Hongkong ini kan, kalau di Singapura beda ya, Singapura Malaysia beda ya. Kayaknya kalau Hongkong, Taiwan mungkin sama kayak Hongkong ya. Cutking itu keluar maksudnya gini ya. Kalau kita udah di Hongkong selama 2 tahun, kita diwajibkan keluar dulu sebelum memperpanjang kontrak. Maksudnya keluar dari Hongkong itu ya sehari gitu ya, nggak boleh melebihi sehari keluar dari Hongkong. Nah karena aturannya memang begitu kalau di Hongkong.
Nah, biasanya kalau di sini itu kan kalau Chutking itu nama bahasa Cinanya itu Chutking. Itu tuh hanya melapor saya udah finish 2 tahun, terus visa saya juga 2 tahun lengkap prosedurnya, dan ini saya mau kontrak baru, keluar sebentar. Biasanya keluarnya itu ke Cina daratan atau ke Makau gitu ya, ke yang dekat aja ya, paling kan cuma ke Cina sebentar, cop visa, terus balik lagi, boleh balik ya seharian lah. Oke guys, sebenarnya sekarang emang kalau dibilang ribet, Hongkong masih ribet ya. Hongkong itu masih udah 2 tahun ini masih harus maskeran, peraturan semakin ketat. Dan sekarang katanya itu karantina udah diturunkan menjadi 7 hari. Tadinya itu 21 hari. Nah, memang agak ribet masuk Hongkong itu sekarang ini, era pandemi ini agak ribet ya guys ya. Selain karantina itu bayar sendiri, itu pun maksudnya kalau majikan mau membayar, mungkin majikan bayarin. Tapi kalau yang majikan yang nggak mau membayar, bayar sendiri dengan potongan gaji. Dan ingat ya, 1 hari karantina di Hongkong itu ada yang $800, ada yang $1.000. Rata-rata itu ya $800 itu setara hampir 1,5 juta ya. Itu untuk 1 hari. Nah makanya para majikan juga agak mengeluh gitu ya, maksudnya membayar karantina, dan juga kalau majikan aja mengeluh, gimana dengan TKW gitu ya. Tapi mau nggak mau emang harus mengeluarkan uang sebanyak itu, minimal itu kalau 21 hari ibaratnya sampai 20 juta Hong Kong dolar gitu kan, 40 juta itu kan wow banget gitu ya, hanya untuk membayar karantina. Mau nggak mau kalau masuk Hong Kong harus karantina. Dan masalah Chutking visa itu emang kemarin itu kan lockdown ya, semua kantor pemerintahan itu tutup Hong Kong ya, dari KJRI, dari imigrasi itu untuk membuat KTP juga kan. Kalau setiap datang dari Indonesia, pertama datang ke Hong Kong itu pasti kan medical. Kalau udah habis medical itu bikin KTP gitu ya. Nah kemarin kantor untuk pembuatan KTP, untuk visa, imigrasi gitu semua tutup. Dan bahkan restoran pun sekarang itu lebih saya udah sampai muak banget tinggal di Hongkong gitu ya guys ya. Peraturannya itu ribet. Dan ribet itu juga TKW kena gitu ya. Karena nanti kalau ada salah satu TKW yang kena, yang misalnya positif COVID-19 atau positif umur, kan langsung peraturan diperketat lagi. Pokoknya puengnya. Semoga ini ya, hanya cuma Hongkong aja yang belum mau berdamai ya. Singapura udah mau berdamai, Malaysia sudah, Indonesia alhamdulillah juga udah. Hongkong ini masih ruwet guys, ruwet. Sekarang dari Indonesia kemarin penerbangan bahkan sekarang masih ditutup. Ini katanya 1 April itu akan dibuka penerbangan yang dari 9 negara kemarin nggak boleh masuk. Besok tanggal 1 April katanya boleh masuk gitu ya. Dan nggak tahu lagi lah nanti, soalnya ini peraturannya itu belum kondusif, dan kadang berapa menit 1 hari itu berubah-ubah. Yang restoran sekarang masih memperketat PPKM, pembatasan kerumunan. Sekarang PPKM di sini masih jaga jarak, masih bahkan 1 restoran hanya untuk 1 orang. Pokoknya ruwet, Hongkong masih ruwet guys. Pokoknya kalau memang kalian sudah nggak butuh duit gitu ya, misalnya udah cukup gitu modalnya, udahlah pulang aja. Kalau pulang selamanya itu mudah, tapi pulang juga butuh duit ya guys. Kalau mau pulang ke Indonesia semua lancar kalau bawa uang banyak. Kalau kalian nggak bawa uang, ya udah, kamu tahu lah, Indonesia, di bandara Indonesia itu pasti mana sekarang HP harus bayar IMEI ya. IMEI HP sekarang, kalau misalnya kalian bawa HP dari luar negeri, nanti dibawa pulang nggak membayar IMEI itu nggak aktif, HP-nya nggak bisa dipakai intinya kalau nggak pakai wifi. Emang itu kejadian ya. Bahkan kalau iPhone jadul itu pajaknya, iPhone 6 Plus ini punya aku ini iPhone jadul ya, itu kemarin teman saya aku lihat itu 2 juta.
2 juta hanya untuk membayar iPhone, untuk membayar hak sebuah HP. Gila banget kan. Peraturannya ini, aduh, Indonesia juga ribet. Aduh. Oke guys, pokoknya gini ya. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Nah, pokoknya kalau dibilang ribet ya emang ribet, tonggong masih maskeran. Dan kalau yang masih berniat ingin bekerja di Hong Kong, TKW ini ya, tetap kalian jaga kesehatan, tetap fokus, dan tetap selalu berhemat gitu ya. Dan jangan lupa berdoa, beribadah gitu. Dan memang keadaannya seperti ini, memang ruwet. Kalau dibilang itu Hong Kong itu ruwet sekali, nggak tahu ini ruwetnya itu sampai kapan. Ya tapi dibawa jalan aja, yang penting kerja. Yang penting kerja, majikan baik gitu ya, majikan baik. Baik itu banyak definisinya ya. Baik itu baik nggak suka ngomel, baik nggak terlalu cerewet. Kan majikan itu macam-macam sifat galaknya majikan, cerewetnya majikan itu macam-macam. Ada yang majikannya pelit. Kalau pelit itu mayoritas majikan Hong Kong itu pelit. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Semua majikan Hong Kong pelit. Kalian harus siap mental kalau niat kerja TKW di Hong Kong. Gitu ya. Dan ini enaknya pandemi itu kalau dibilang enaknya itu kita cuti nggak usah repot keluar bener-bener. Kalau dulu kan kalau belum pandemi kita bener-bener harus ke Cina itu harus bawa uang Cina ya, minimal itu. Kalau uang Cina itu kan lebih tinggi, jadi minimal kalian $300 Hong Kong ditukarkan itu untuk membayar visa ke Cina. Ngecop visa itu kan paling ya $500 lah ya. 500 itu masih sisa, masih 300 saja. Dulu itu saya bayar visa itu ke Cina itu 160 kayaknya itu ya. Itu kalian pagi sampai sore ya. Terserah sih, berangkatnya jam 10 dari Hong Kong gitu. Ini kalau ke Cina Shenzhen gitu ya, Cina daratan itu jam 10, nanti kamu sore pulang gitu ya. Sore jam 5, jam 6 itu pulang. Ya tergantung rumah kalian jauh enggak gitu ya. Boleh juga sampai malam jam 7, 8 gitu. Intinya kalian udah keluar. Kalau ke Macau juga bisa. Ke Macau naik ferry itu agak jauh juga, agak jauh dan agak mahal. Mendingan ke Cina sih, kalau saya sukanya ke Cina. Ke Cina itu soalnya dekat dan mudah, tinggal naik kereta api. Kalau ke Macau itu sekarang kan juga udah ada bis, tapi bisnya itu lama, sebenarnya 2 jam perjalanan kayaknya, atau 1 jam. Kan kalau ke Cina itu cuma 1 jam perjalanan kereta gitu ya kan, dekat. Satu-satunya Cina daratan yang terdekat itu cuma Shenzhen itu dekat banget dengan Hong Kong. Bahkan daerah saya jadi cuma 20 menit ya. Saya kan di Songso itu ujungnya Hong Kong dan dekat dengan Shenzhen China. Jadi kalau saya Jutking itu dekat banget, paling $300 Hong Kong udah PP gitu ya, bisa. Kalau yang jauh-jauh itu mungkin kalian harus sedia $500, karena memang begitu peraturannya. Harus kalau finish kontrak harus, kalau nggak pulang ke Indonesia kalian harus cuti. Kalau pulang ke Indonesia berarti kan kalian udah keluar dari Hong Kong gitu ya. Kalau udah finish kontrak 2 tahun kalian harus keluar dari Hong Kong dulu sebentar. Kalau cuti mah itu namanya juga lebih dari keluar gitu ya. Peraturannya begitu. Dan ini ribetnya itu ya cuma itu. Karena lockdown kemarin imigrasi tutup, KJRI tutup, perpanjang paspor juga. Nah kalau paspor makanya mending kalian jangan proses mandiri ya, mending semua serahkan ke agent. Kalau kalian serahkan ke agent, nanti majikan semua yang bayar. Jadi agent yang mengerjakan gitu ya. Kalian paling tanda tangan begitu pentingnya tanda tangan kita gitu ya. Dan apalagi kalau tanda tangan memperpanjang paspor di Hong Kong itu kita kayaknya tanda tangan itu sampai 20 kali ya kayaknya ya. Terus kalau perpanjang kontrak itu kalian juga tanda tangan kayaknya 5 kali gitu. Begitu pentingnya tanda tangan. Makanya kalau membuat tanda tangan juga jangan yang sulit-sulit. Karena beda tanda tangan aja di paspor sama di kontrak kerja nanti bisa fatal akibatnya. Makanya tanda tangan yang simpel aja, misalnya kalau ke TKW gitu ya. Jangan yang rumit-rumit, soalnya harus sama loh. Dari membuka rekening, paspor, kontrak kerja, nanti ke imigrasi gitu, kalian tanda tangannya harus sama. Kalau beda itu dikira lain orang.